Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin, amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, kita sekarang membahas hadis ke-11 kitab Arba'in Nawawi, dan hadis 11 ini membahas tentang prinsip untuk meninggalkan segala sesuatu yang meragukan. Ajaran Nabi adalah disuruh meninggalkan segala sesuatu yang meragukan. Kalau ada dua hal, satu meyakinkan, satu meragukan, pilih yang meyakinkan. Jangan sampai bertindak atas dasar keraguan-raguan. Makanya kalau pas bingung, itu syariatnya adalah sholat istikharah misalnya. Karena jangan sampai memutuskan sesuatu atas dasar keraguan-raguan. Harus yakin. Dibantu diantaranya adalah dengan istikharah. Istikharah itu adalah meminta petunjuk Allah supaya bisa memutuskan perkara yang seseorang itu masih bingung dan ragu-ragu. Ya. Bagaimanakah hadisnya? Saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasan sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau, semoga Allah meridai mereka. Beliau berkata, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu menuju sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi berkata ini hadis hasan sahih. Ya. Jadi hadis ini diajarkan oleh cucu Nabi. Cucu Nabi yang mana? Cucu Nabi yang bernama Al-Hasan. Cucu Nabi Al-Hasan ini adalah cucu Nabi dari jalur putrinya Nabi yang bernama Fatimah. Jadi cucu Nabi sebenarnya banyak, tapi yang hidup dan punya keturunan itu sedikit. Beberapa wafat saat masih kecil, ada pula yang wafatnya itu untuk ukuran kita tragis ya. Misalnya putrinya Nabi yang bernama Zainab, kalau nggak salah ingat saya, itu wafatnya anaknya, cucunya Nabi itu karena matanya dipatuk ayam. Jadi saat di Madinah, namanya anak kecil main-main begitu, kemudian matanya dipatuk ayam. Mungkin karena infeksi atau bagaimana, akhirnya kemudian wafat saat kecil. Nah, cucu Nabi yang dari jalur Fatimah itu yang sampai dewasa hidupnya itu adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Ya. Biasanya orang nyebut Hasan Husain. Ya, itu nama lengkapnya Al-Hasan dan Al-Husain. Yang lebih tua Al-Hasan. Yang lebih muda adalah Al-Husain. Dua-duanya ini wafatnya tragis, cucunya Nabi ini. Kalau Al-Husain sudah terkenal meninggal karena dibantai di padang Karbala di masa pemerintahan Bani Umayyah. Jadi sampai dipenggal kepalanya. Itu cucu Nabi yang bernama Al-Husain. Kalau Al-Hasan itu konon wafatnya diracun istrinya. Kenapa kok diracun istrinya? Karena dalam sejarah diceritakan istrinya ini disuap oleh Yazid bin Muawiyah.
Ya, karena urusan politik. Jadi diracun. Ya. Barangkali wallahu a'lam karena Rasulullah itu sudah dikasih visi ramalan ke depan gitu ya. Bahwa cucunya itu akan wafat dengan cara seperti itu, maka beliau itu sempat berpesan seringkali kepada umat Islam, jagalah keluargaku, jagalah ahlu baitku gitu ya. Seakan-akan memang ya jangan sampai lah masa cucuku sendiri dibantai semacam itu gitu ya. Sehingga hadis-hadis Nabi itu memberi kesan bahwa wajib hukumnya orang beriman itu menjaga ahlul bait keluarga Nabi, jangan sampai disia-siakan, dihinakan, apalagi disakiti ya. Makanya ahlu sunnah rata-rata semuanya itu sepakat bahwa wajib menghormati keturunan Rasulullah, kan memang ada pesan-pesan dalam hadis yang sangat banyak gitu ya. Nah yang mengajarkan hadis ini, yang meriwayatkan itu cucu Nabi, makanya disebut di sini sibti Rasulillah. Sibtun itu maknanya cucunya Rasulullah, dan disebut di sini wa raihanatihi, dan kesayangan Nabi. Raihanah itu makna bahasanya adalah tumbuhan yang berbau wangi. Jadi cucunya Nabi ini diumpamakan seperti raihanah, kayak bunga yang wangi yang disenangi Nabi. Jadi saking cintanya Nabi kepada cucunya ini, kemudian Rasulullah menyebutnya sebagai raihanah gitu ya, kesayangan Rasulullah. Biasanya diterjemahkan langsung kesayangan Rasulullah, Al-Hasan dan Al-Husain. Dan memang Rasulullah sangat sayang kepada cucunya. Pernah suatu saat cucunya itu mendaki ke punggung Nabi saat Rasulullah sujud. Jadi pas ngimami begitu, namanya anak kecil ya, itu naik-naik ke punggungnya Rasulullah. Lalu Rasulullah sujud lama. Para sahabat menduga, wah, jangan-jangan Rasulullah ini dapat wahyu saat sholat. Begitu selesai ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau lama sujudnya? Jawaban Rasulullah adalah, karena aku tidak ingin mengganggu kesenangan cucuku. Itu ya luar biasa ya, saking sayangnya Rasulullah pada cucunya. Ini termasuk adab juga ya, akhlak yang baik seorang ayah. Kalau pas dinaik-naiki anaknya, sudahlah biarkan kesenangan itu, karena itu jadi kenangan indah nanti ya, menaiki punggung ayah atau kakek atau paman ya yang sedang sholat, itu dibiarkan, seperti Rasulullah membiarkan cucunya. Pernah juga Rasulullah saat khutbah, cucunya bernama Al-Hasan ini naik ke atas mimbar ya, ngikuti Rasulullah begitu. Lalu Rasulullah berhenti khutbahnya sampai dihentikan. Lalu kemudian cucunya diambil, kemudian digendong. Lalu kemudian setelah digendong, Rasulullah berbicara kepada kaum muslimin sambil mengatakan, sesungguhnya cucuku ini adalah seorang sayyid. Apa maknanya sayyid? Sayyid itu pemimpin, penghulu, panutan ya. Terus Rasulullah meramalkan, bisa jadi Allah nanti akan mendamaikan dua golongan besar kaum muslimin melalui perantaraan cucuku ini. Nah, itu sudah diramalkan begitu oleh Rasulullah. Dan ternyata betul itu yang terjadi. Itu menunjukkan bagaimana Rasulullah memang benar-benar seorang nabi, sehingga ramalannya itu didasarkan wahyu, sehingga pasti benar. Gimana kisahnya kok Al-Hasan itu dikatakan mendamaikan dua kaum muslimin? Jadi kisahnya adalah khalifah keempat kaum muslimin, Khulafaur Rasyidin, itu kan Ali ya, Ali bin Abi Thalib. Dan Ali itu ayahnya Al-Hasan. Al-Hasan ini cucu Nabi ini. Nah, Ali saat beliau hidup menjadi khalifah, beliau itu menghadapi ujian yang sangat berat karena banyak sekali fitnah di zaman beliau. Terutama yang paling berat adalah peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan dibunuh oleh pemberontak, yang itu mengakibatkan kekacauan di tengah-tengah umat Islam. Kaum muslimin yang ada di Madinah segera membaiat Ali untuk menjadi pemimpin penggantinya Utsman bin Affan. Tetapi pemberontak yang membunuh Utsman menolak Ali sebagai pemimpin. Termasuk Muawiyah itu menolak Ali sebagai
pemimpin. Waktu itu Muawiyah posisinya sebagai gubernur di daerah Syam yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu punya hubungan kekerabatan yang dekat dengan Muawiyah. Jadi saat terjadi kasus pembunuhan itu, Muawiyah menuntut supaya segera ditangkap pembunuhnya Utsman. Nah, Ali waktu itu menolak untuk memprioritaskan mengejar pembunuh Utsman. Mengapa? Karena Ali berpendapat yang menyebabkan kekacauan negara waktu itu adalah adanya pejabat-pejabat pengacau. Jadi prioritas Ali adalah mengganti pejabat-pejabat itu. Diganti dengan pejabat-pejabat baru, distabilkan dululah negara, baru kemudian mengejar pembunuh Utsman. Nah, keputusan semacam ini menimbulkan fitnah karena nggak semua orang nggak tahu. Misalnya bahkan fitnahnya itu sampai mengenai istri Nabi, yakni Aisyah. Aisyah menyangka bahwa Ali itu tidak menjalankan hukum Allah, tidak menjalankan hukum qisas. Karena dalam Islam itu kan kalau orang membunuh hukumannya qisas, membunuh dihukum bunuh gitu ya. Dikira Ali melalaikan hukum qisas. Akhirnya Aisyah memerangi Ali gitu ya. Terjadilah perang Jamal gitu ceritanya. Itu karena salah paham itu. Ya. Argumentasi yang sama itu juga dipakai oleh Muawiyah. Jadi Muawiyah juga memerangi Ali. Saat Aisyah memerangi Ali, Aisyah kalah sehingga Ali bisa memadamkan ujian dari pihak Aisyah. Saat memerangi Muawiyah, Muawiyah juga hampir kalah. Nah, ketika hampir kalah itu, lalu pihak Muawiyah membuat strategi minta gencatan senjata, minta berunding, gitu ya. Ali tahu bahwa itu hanya teknik aja untuk mencegah kekalahan dalam perang, sehingga Ali memerintahkan, udah lanjut aja, lanjutkan peperangannya sampai takluk pasukannya Muawiyah. Nah, tapi keputusan Ali ini membuat sebagian pasukannya jadi gak solid. Sebagian pasukannya bilang, loh, bagaimana ini wahai Amirul Mukminin? Wong orang sudah ngajak damai, mengangkat Al-Quran, kok kita masih disuruh memerangi? Kalau Anda tidak mengikuti ajakan gencatan senjata, maka kami akan memerangi Anda. Wah, dilema akhirnya Ali ya. Akhirnya menyetujui gencatan senjata. Terjadilah perundingan. Saat perundingan itu, Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, sementara Muawiyah mengutus Amr bin al-As. Ketika berunding, lalu disepakati, sudahlah, daripada timbul fitnah yang sangat besar, kita makzulkan aja, kita copot aja jabatan Ali dan jabatan Muawiyah, lalu kita suruh kaum muslimin untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin tertinggi mereka. Nah, jadi berunding itu kesepakatannya begitu. Lalu kemudian Abu Musa al-Asy'ari sebagai wakilnya Ali dipersilakan untuk pidato mengumumkan hasil perundingan. Nah, yang semacam ini dilihat oleh Ibnu Abbas sebagai trik, ya, sebagai trik untuk menipu pihaknya Ali. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan, Anda jangan mau maju dulu, biarlah pihaknya Muawiyah yang pidato dulu. Nah, Abu Musa al-Asy'ari prinsipnya husnudzon, udahlah, ini baik, ini niatnya baik ya. Akhirnya kemudian beliau maju pidato. Beliau maju pidato kemudian bilang, wahai kaum muslimin, setelah kami musyawarahkan, kami putuskan untuk memakzulkan dua pihak yang berselisih ini. Ali diturunkan jabatannya sebagai khalifah, Muawiyah juga diturunkan jabatannya sebagai gubernur. Lalu kemudian kaum muslimin dipersilakan untuk memilih siapa yang menjadi calon pemimpinnya. Begitu sudah pidato begitu, gantian pihak Muawiyah, yakni Amr bin al-As, maju pidato. Ketika pidato ke atas mimbar, ternyata omongannya beda. Omongannya bagaimana? Pihak Muawiyah mengatakan, wahai kaum muslimin, kalian sudah mendengar bahwa pihak Ali sudah memakzulkan jabatan Ali sebagai khalifah, maka tersisalah satu penguasa yang sah saja, yakni Muawiyah bin Abu Sufyan. Wah, ini politik kayak gini ya, luar biasa. Wah, akhirnya luar biasa itu. Kaum muslim akhirnya jadi pecah menjadi tiga sekarang.
pihaknya Ali, pihaknya Muawiyah, yang ketiga adalah pihak mantan pengikutnya Ali yang kecewa dengan keputusan Ali, gitu ya. Akhirnya justru malah memusuhi Ali dan Muawiyah. Pihak yang keluar ini namanya Khawarij. Muncullah kelompok Khawarij. Fitnah luar biasa besar itu. Nah, Khawarij ini melihat, setelah dilihat situasi politik yang tidak menentu, banyak pertumpahan darah, akhirnya menyimpulkan, wah, ini penyakitnya umat Islam itu 3 orang ini. Yang buat pecah umat Islam, pertumpahan darah ini 3 orang ini. Ini kafir semuanya orang ini. 1 Ali, yang kedua Muawiyah, ketiga Amr bin Al-As. Ini 3 orang ini penyebab pecahnya umat Islam. Ayo kita bunuh saja. Wah, itu akhirnya orang Khawarij bersepakat untuk membunuh 3 tokoh ini. Ketika mereka hendak membunuh Amr bin Al-As saat sholat subuh, kebetulan Amr bin Al-As waktu itu sakit, sehingga yang ngimami sholat subuh adalah orang lain. Nah, si pembunuh ini nggak tahu kalau yang ngimami itu wakilnya atau penggantinya Amr bin Al-As. Jadi saat ngimami sholat subuh ditusuk berkali-kali sampai tewas, ternyata bukan Amr bin Al-As. Selamat Amr bin Al-As. Yang Muawiyah mau dibunuh orang Khawarij, ternyata beliau punya pengawal pribadi. Jadi mau dibunuh selamat, ya luka tapi nggak sampai mati. Nah, yang Ali ini yang nggak punya pengawal. Jadi waktu ke masjid dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, kena, maka beliau pun syahid. Itu terjadi ya. Fitnahnya seperti itu. Nah, pada saat Ali wafat, maka kaum muslimin di Madinah segera membaiat putranya, yakni Al-Hasan bin Ali. Dibaiat sebagai khalifah, pengganti Ali bin Abi Thalib. Jadi sempat jadi khalifah yang sah waktu itu, Al-Hasan itu. Tetapi ketika diangkat jadi khalifah, itu kan tantangannya konflik dengan Muawiyah kan. Kan bisa perang, melanjutkan perang sebelumnya bersama saat Ali perang dengan Muawiyah itu. Lalu akhirnya Al-Hasan berpikir, kalau ini terus-terusan semacam ini, darah umat Islam akan terus tertumpah. Lebih baik saya mengalah saja. Sudahlah, biarlah kaum muslimin dipimpin satu pemimpin saja, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya kemudian membuat kesepakatan setelah jadi khalifah selama 6 bulan itu. Buat kesepakatan dengan Muawiyah, turun dari jabatan kekhalifahan, lalu kemudian jadilah Muawiyah sebagai satu-satunya penguasa sah untuk kaum muslimin. Nah, tahun itulah dinamakan Amul Jamaah, tahun persatuan. Maka genaplah ramalan Rasulullah yang sempat meramalkan Al-Hasan ini saat di mimbar tadi, putraku akan mendamaikan 2 kelompok besar kaum muslimin. Yang dimaksud siapa? Yakni kaum muslimin dari kelompok Muawiyah dan kaum muslimin dari kelompok pendukungnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib tadi. Gitu ya. Dan yang menarik adalah Rasulullah itu mengatakan dua-duanya muslim. Dua-duanya muslim. Artinya kita nggak boleh mencela salah satunya. Kelompok Muawiyah tidak boleh dicela sampai kayak orang kafir gitu misalnya. Kelompok Ali juga nggak boleh dicaci maki sampai levelnya seperti kafir begitu, seperti Khawarij. Salah itu. Rasulullah menyebutnya 2 kelompok kaum muslimin. Artinya keimanannya mereka diakui semuanya. Tapi yang jelas ada yang salah, gitu ya. Salahnya itu adalah salah ijtihad. Itu urusan Allah nanti yang akan mengadili, begitu ya. Tapi dari sisi statusnya masih tetap muslim. Kalau para ulama ahlu sunnah semuanya sepakat bahwa dalam kondisi perselisihan antara Ali dengan Muawiyah, yang benar memang pihaknya Ali. Makanya seperti Imam Syafi'i itu menghukumi Muawiyah itu statusnya adalah bughat. Bughat itu yang memberontak kepada pemimpin yang sah, makanya diperangi. Dan itu kayaknya sudah diramalkan di Al-Quran. Kan ada ayat di surat Al-Hujurat itu ya, kalau 2 orang kaum muslimin saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya dan perangilah yang membangkang. Itu rupanya ayat tersebut memang dipraktekannya baru di zaman Ali itu. Dan Ali lah yang mendapat ujian semacam itu. Ini keutamaan dari Al-Hasan ya. Jadi Al-Hasan itu ngalah ceritanya memang dalam sejarah itu. Ngalah, sudahlah nggak usah ngurusi pemerintahan, itu urusan duniawi, istilahnya kayak begitu. Dan beliau akhirnya hidup sebagai pemimpin spiritual saja bagi kaum muslimin. Tapi kayaknya musuh-musuh politiknya nggak tenang, karena pengaruhnya kan besar banget ya.
Al Hasan kan cucu Rasulullah, ya kan? Jadi pengaruhnya besar banget. Namanya aja keturunan Rasulullah. Sudah gitu orangnya soleh, sangat berilmu. Itu kan perfect ya, sangat sempurna. Kalau mau membuat gerakan politik, pasti pendukungnya banyak banget. Makanya beliau sudah ngalah gitu pun belum tenang musuh-musuh politiknya, sehingga berusaha disingkirkan juga. Makanya tadi saya katakan di awal, wafatnya tragis juga. Al Hasan ini kata Al Haytami di kitab beliau Al Fathul Mubin, beliau menyebut wafatnya adalah diracun oleh istrinya sendiri setelah disuap oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid itu anaknya Muawiyah. Sejak zaman Muawiyah itu kan memang mulai muncul dinasti Bani Umayyah, gitu ya. Jadi memang punya musuh politik. Itu yang terjadi ya pada kasusnya Al Hasan bin Ali. Nah, cuma Al Hasan ini mungkin karena pendek usia beliau dan mungkin juga fokusnya dalam urusan lain. Dalam riwayat Al Hasan itu diketahui hanya meriwayatkan 13 hadis saja dari Nabi. Jadi nggak banyak, nggak seperti Abu Hurairah yang sampai ribuan atau Aisyah yang sampai ribuan. Al Hasan bin Ali ini hanya 13 hadis saja. Oke. Nah, dalam hadis ini Al Hasan itu menyampaikan ajaran Nabi yang beliau hafal. Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya berarti ajaran Nabi ini benar-benar merasuk dalam jiwa, hati dan pikirannya Al Hasan, sehingga sampai disebut aku menghafalnya. Kalau para ulama mengatakan bahwa hadis ini sebenarnya panjang, di ilmu hadis itu ya diterangkan hadis ini sebenarnya panjang, masuk dalam riwayat yang menjelaskan tentang kunut. Jadi kalau kita pernah mendengar hadis kunut yang berbunyi Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, itu juga diajarkan Al Hasan ini yang dapat dari Rasulullah juga. Nah, gitu ya. Jadi salah satu yang diajarkan Al Hasan itu adalah doa kunut, termasuk ajaran tentang yang kita bahas pada hadis ini, tentang masalah meninggalkan hal yang meragukan. Nah, apa yang dihafal dari Rasulullah, kata Al Hasan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah yang membuatmu ragu menuju yang membuatmu tidak ragu. Kata yaribuk bisa dibaca dua cara dalam kajian matan hadis, bisa dibaca yaribuka, bisa dibaca yuribuka. Dua-duanya benar. Berasal dari kata raibun. Raibun itu keraguan. Seperti di surat Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fih, ya. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Jadi raib itu keraguan. Maka roba maknanya membuat ragu, atau aroba membuat ragu. Yaribu membuat ragu, yuribu membuat ragu, sama. Jadi di sini bisa dibaca dua cara, yuribuka atau yaribuka. Cuma yang lebih fasih adalah yaribuka, tapi dua-duanya benar. Jadi makna yaribuka syakkaka, membuat ragu maknanya. Nah, Rasulullah di sini mengajarkan tinggalkan yang meragukan. Contoh meragukan bagaimana? Contoh ya. Misalnya jual beli yang mengandung makna inah. Inah itu apa? Nah, ini begini, saya terangkan. Kalau jual beli sendiri sudah disepakati kehalalannya ya. Jual beli itu halal berdasarkan ayat Al-Qur'an. Di ayat Al-Qur'an itu Allah menegaskan halalnya jual beli dalam ayat surat Al-Baqarah yang berbunyi wa ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Itu jelas sekali bahwa jual beli itu hukumnya halal. Makna jual beli itu apa sih? Jual beli itu maknanya adalah pertukaran harta dengan harta. Jadi kita menukar uang dengan HP itu jual beli. Kita menukar beras dengan uang itu jual beli. Termasuk jika harta dengan harta itu barang sama barang ya, yang kita sebut dengan istilah barter, itu juga masuk hukum jual beli. Beras ditukar dengan baju misalnya, ya. Di beberapa daerah-daerah di Indonesia itu masih ada itu barter ya. Jadi kayak ikan ditukar dengan sayur-sayuran misalnya ya. Beras ditukar dengan di Madura itu saya melihat masih ada juga itu.
beras ditukar dengan hasil bumi apa gitu ya. Itu masih banyak yang melakukan semacam itu. Itu masuk hukum jual beli dan itu halal. Hukum asalnya adalah halal. Ya. Yang haram itu adalah riba. Ya, makanya disebut wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah mengharamkan riba. Dan riba itu agak mirip dengan jual beli. Bahkan ada beberapa kasus yang zahirnya jual beli tapi aslinya riba. Itu ada. Ya. Logika riba itu juga menggunakan logika jual beli. Jadi orang misalnya minjemi 1 juta. Dia pengen balik 1.200.000. Dia pakai logika. Kalau uang ini saya putar jadi modal usaha, saya untung, bisa dapat untung. Tapi kalau saya pinjamkan toh, rugi saya. Jadi saya minjamkan ke kamu ini kayak menjual uang saya, gitu ya. Kamu ngasih keuntungan berapa? Nah, gitu ya. Jadi seakan-akan menjual uang dengan cara kredit, gitu ya. Itu kalau secara logika memang mirip jual beli, mirip. Tapi Allah menegaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena riba memang beda dengan jual beli kalau diteliti. Bedanya apa? Beda yang paling kelihatan adalah jual beli itu mengandung unsur resiko. Ada resiko rugi. Tapi kalau riba pasti untung. Nah, gitu ya. Gak mau tahu apa yang terjadi, namanya riba itu pasti untung. Jadi misalnya menghutangi 1 juta kembali 1.200.000, itu apapun kondisinya tetap wajib membayar 1.200.000. Tapi kalau jual beli tidak. Jual beli itu kulaan barang begitu ya. Itu bisa dibeli bisa tidak. Kalau nggak dibeli rugi dia. Apalagi barang-barang yang cepat busuk misalnya. Beli buah sudah dibeli terus mau dijual lagi. Ada resiko tidak laku. Ketika nggak laku maka menjadi busuk. Kalau misalnya barang yang tidak bergerak, misalnya kayak rumah, tanah atau mobil atau apa, resiko ruginya adalah ketika harganya anjlok misalnya, atau resiko ditipu misalnya atau apa, gitu ya. Jadi ada resikonya. Jadi haram. Tapi ada pula jenis jual beli yang mengandung riba. Jual beli mengandung riba itu bagaimana? Contoh misalnya, orang jual beli dengan cara kredit, ya. Jual beli kredit kan hukum asalnya boleh dalam agama, tidak masalah. Misalnya beli sepeda motor, kalau kontan harganya 20 juta katakanlah, kalau tidak kontan maka boleh diangsur dalam waktu 2 tahun, tapi totalnya nanti ketemunya 36 juta atau 40 juta misalnya, gitu ya. Apakah boleh jual beli kayak begini? Dari sisi kreditnya boleh, nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Ya, jual beli kredit itu tidak masalah, tetapi menjadi tidak boleh kalau ada denda, gitu ya. Jadi kalau misalnya kredit sepeda motor ini tiap bulannya ketemunya misalnya bayarnya adalah 1 juta misalnya, lunas dalam waktu anggap saja 36 bulan misalnya. Lalu ketika terlambat didenda ada tambahan 100.000, 200.000. Nah, tambahan itulah yang disebut riba. Itu yang tidak boleh. Gitu ya. Nah, jadi jual beli pun ada potensi riba. Ya. Nah, disinilah maka kemudian akan timbul sejumlah kesamaran terkait dengan muamalah jual beli. Salah satunya adalah muamalah yang disebut dengan inah. Inah itu apa? Inah itu tulisannya ain, ya, kemudian nun, kemudian tak marbutoh. Inah, ain, ya, nun, tak marbutoh. Inah. Jual beli inah itu gambarannya seperti ini. Contoh, misalnya di hadapan saya ada orang namanya Iwan. Iwan punya kursi. Terus saya beli kursi ini kepada Iwan. Iwan, saya beli kursimu ya, harganya 1 juta. Saya mau membeli kursimu, sofa misalnya, saya beli harga 1 juta ya. Tapi bayarnya tidak kontan. Saya minta waktu 3 bulan untuk membayar 1 juta ini. Oke, deal. Sudah akad ijab kabul ya, sudah sah menjadi kursi saya. Ya.
Setelah sah menjadi kursi saya, kemudian uang cepat ini. Jadi saya mau jual kursi saya ini. Kursi yang sudah jadi milik saya ini saya jual pada kamu di 750.000 saja. Tapi saya mau kontan. Mau apa tidak? Nah, akhirnya oke lah mau. Akhirnya saya mendapatkan uang 750.000, kursi tetap menjadi miliknya Iwan, tapi saya masih punya tanggungan bayar 1 juta. Ya, maknanya adalah saya ini seakan-akan pinjam 750.000 balik 1 juta, kan begitu ya? Nah, yang semacam ini dinamakan jual beli inah. Jual beli inah itu termasuk akad yang samar. Andaikan itu terjadi secara alami, nggak masalah, secara alami. Tapi kalau jual beli semacam ini itu dijadikan sebagai hilah itu semacam apa ya? Ngakal-ngakali hukum istilahnya. Dijadikan sengaja dibuat ngakali hukum supaya nggak masuk hukum riba, terus akadnya jual beli, tapi dengan cara kayak begitu. Ini termasuk yang diperselisihkan para ulama dan termasuk perkara samar, gitu ya. Kembalinya kan akhirnya ke niat itu tadi. Kembalinya ke niat. Nah, perkara semacam ini termasuk contoh yang sesuatu yang meragukan. Hal yang buat hati itu menjadi nggak tenang, gitu ya. Ini halal apa enggak ya? Halal apa enggak ya? Nah, gitu ya. Nah, kalau kita mengalami situasi semacam ini, perintah Nabi adalah da'ma yaribuka, tinggalkan yang meragukan. Sudah, nggak usah muamalah yang model-model demikian. Ikutilah muamalah yang jelas halal. Gitu loh seakan-akan ya. Jadi makna ilama yaribuka, sesuatu yang tidak membuatmu ragu, maknanya adalah sesuatu yang al-halal al-bayyin, ya. Yakni halal yang sangat jelas. Ya. Nah, meninggalkan sesuatu yang ragu menuju yang jelas halal itu dalam bahasa agama termasuk dalam definisi wara', gitu ya. Jadi al-wara'u tulisannya wawu ra'ain, itu definisinya adalah al-intiqal minas syubhah ila yaqinil hilli, berpindah dari sesuatu yang syubhat menuju sesuatu yang halal secara meyakinkan. Nah, itu dinamakan perbuatan warok. Jadi orang kalau hanya mau pegang yang jelas-jelas halal saja, berarti punya sifat warok. Tapi kalau nabrak-nabrak yang samar-samar, nah berarti tidak punya sifat warok, gitu ya. Oke. Nah, di zaman Nabi itu ada beberapa kisah yang menunjukkan sifat warok di zaman dulu. Apa saja itu? Di antaranya misalnya adalah kisah seorang lelaki yang menikahi seorang wanita, tapi kemudian diberitahu bahwa mereka saudara sepersusuan. Nah, jadi kisahnya begini, ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, sudah jadi suami istri. Lalu kemudian datang seorang wanita hitam, lalu kemudian bilang, sesungguhnya saya dulu sempat menyusui kalian berdua. Nah, dalam agama itu kalau orang nggak ada hubungan darah, tapi kemudian disusui wanita yang sama, maka statusnya menjadi saudara sepersusuan. Ini ya. Saudara dalam agama itu ada 3 macam. Saudara dalam agama Islam ada 3 macam. Yang pertama adalah saudara karena hubungan darah, namanya saudara nasab. Itu saudara karena hubungan darah. Yang kedua adalah saudara karena pernikahan. Itu namanya saudara karena rodoah. Saudara rodoah, saudara karena pernikahan. Yang ketiga adalah saudara karena pernikahan. Itu namanya saudara musoharoh. Ya, musoharoh. Jadi ada nasab, ada rodoah, ada musoharoh. Ini 3 macam saudara dalam Islam. Ya. Yang wajib silaturahmi itu yang nasab. Kalau saudara karena persusuan atau saudara karena pernikahan itu sunnah hukumnya. Nah, yang wajib dilacak itu saudara yang karena hubungan darah itu yang nggak boleh sampai putus ya. Orang Jawa bilang ojo sampai kepaten obor. Nah, itu ya. Jangan sampai kehilangan kontak dengan saudara sampai nggak ngerti ini saudara dan bukan, gitu ya. Itu benar, itu Islami banget ya. Kata-kata itu Islami banget. Oke, kembali ke sini. Jadi saudara, orang itu bisa jadi saudara karena persusuan. Dan orang itu kalau sudah jadi saudara susu,
maka ada konsekuensi hukum, yakni haram dinikahi. Ya, gitu ya. Konsekuensi terpentingnya adalah haram dinikahi, nggak boleh dinikahi. Nah, apa definisi persusuan yang membuat seseorang menjadi saudara? Definisinya adalah disusui minimal 5 kali persusuan. 5 kali itu maksudnya bagaimana? 5 kali maksudnya bukan 5 sedotan, bukan. 5 kali maksudnya 5 sesi. Nah, jadi nyusui sampai kenyang dihitung 1. Besoknya lagi nyusui lagi sampai kenyang dihitung 2. Ya, atau enggak sampai kenyang, pokoknya sampai dilepaskan bayinya itu dihitung 1 sesi. Nah, itu kalau sudah sampai 5 kali statusnya saudara itu, meskipun tetangga. Nah, ini kebanyakan masih nggak banyak dipahami ya di masyarakat kampung terutama ya. Biasanya ibu-ibu itu kan ke tetangga itu kadang-kadang anak tetangga nangis disusui gitu ya. Kan gitu toh. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi kalau ngerti hukumnya, itu jadi saudara itu, saudara sesusu akhirnya. Anaknya jadi haram menikahi tetangga itu akhirnya. Asalnya halal, tapi akhirnya menjadi haram kalau sampai 5 kali atau lebih. Nah, itu ya. Nah, di sini ada masalah pada kisah pernikahan di zaman Nabi ini. Ini sudah suami istri, sudah hidup bahagia sebagai suami istri. Tiba-tiba ada wanita asing yang tiba-tiba bilang, dulu kalian pernah kususui loh dua-duanya. Gitu ya. Yang suami nggak terima, ini mau misah, mau menceraikan saya dengan istri ya, gitu ya. Kemudian bilang, aku nggak percaya, kamu hanya ngomong-ngomong aja, gitu ya. Akhirnya kemudian mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, nah, ini loh, wanita ini ngaku bahwa dia menyusui saya dan istri saya. Bagaimana ini? Nah, jawaban Nabi adalah, kaifa wa qad qila. Mau gimana lagi, sudah dibilang begitu? Gitu ya. Artinya apa? Nabi menganjurkan ya sudah terima saja sebagai bentuk kehati-hatian. Itu kata Al-Haytami ya. Lelaki ini itu didorong oleh Nabi untuk memiliki sifat wara ya, dengan menceraikan istrinya. Meskipun belum sampai level yakin. Kan dia nggak yakin toh. Karena satu orang itu yang ngomong gitu loh. Dari mana dia yakin bahwa ini benar-benar nyusui? Jangan-jangan hanya pengen misah saya sama istri gitu loh ya. Nah, sehingga Rasulullah ketika diberi kayak gitu itu sarannya malah kaifa wa qad qila gitu ya. Enggak ada pertimbangan cinta ya. Tidak ada itu sudah. Pokoknya ini khawatir kena haram sudahlah, cerai. Akhirnya diceraikan. Diceraikan itu riwayatnya kalau dalam keterangan Al-Haytami adalah fatallaqaha wara'an. Maka beliau menceraikannya karena warok, karena khawatir itu beneran saudara sepersusunya. Meskipun nggak yakin sebenarnya, tapi karena khawatir itu kan samar toh. Nah, berpindah dari yang samar menuju yang jelas itulah warok itu tadi. Gitu ya. Itu contoh warok di zaman Nabi. Ada lagi yang sangat menarik warok di zaman Nabi adalah kisahnya ini. Kisahnya budaknya Zam'ah. Kisahnya budaknya Zam'ah itu bagaimana? Jadi gini. Zaman dulu ketika masih ada perbudakan, budak wanita itu boleh digauli tuannya seperti menggauli istri. Boleh memang, hukumnya boleh. Kalau misalnya terjadi kehamilan sampai lahir anak, maka anaknya itu nasabnya kepada tuannya itu. Ya, begitu. Nah, suatu hari Zam'ah ini memiliki budak yang hamil ya, lalu melahirkan anak. Karena budaknya ini adalah budaknya Zam'ah, berarti hukum asalnya itu adalah anaknya Zam'ah, gitu tuh. Anaknya Zam'ah dari budaknya. Tapi kemudian ada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Abi Waqqas. Uqbah bin Abi Waqqas itu berpesan kepada saudaranya bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dipesani bagaimana? Hai saudaraku, aku ini mau mati. Dan ketahuilah sesungguhnya budaknya Zam'ah itu sebenarnya anakku. Gitu loh. Jadi budaknya Zam'ah ini sebenarnya adalah anakku. Ini ceritanya tidak didetailkan dalam riwayat. Bisa jadi sebelumnya kepemilikan budaknya adalah miliknya Uqbah, lalu hamil nggak diketahui, kemudian dibeli oleh Zam'ah misalnya. Bisa jadi seperti itu. Tapi si Uqbah ini yakin bahwa itu adalah
keturunannya. Makanya dipeseni, tolong kalau aku nanti wafat, ambillah, kan itu keponakanmu itu. Nah gitu ya. Setelah wafat, kemudian datang ke keluarganya Zam'ah, lalu kemudian mengatakan, ini adalah putra dari saudaraku, ini keponakanku ini, karena sebelum wafat saudaraku sudah pesan bahwa anak ini adalah dari keturunannya, adalah benihnya ini. Lalu kemudian anak kandungnya Zam'ah nggak terima, oh tidak bisa, anak ini adalah miliknya ayahku karena lahir dalam kepemilikan budak milik ayahku. Nah, gitu kan. Lalu kemudian dilaporkan pada Rasulullah perselisihan itu. Ketika dilaporkan pada Rasulullah, maka Rasul memutuskan al-walad lil firash, anak itu miliknya kasur. Itu makna harfiahnya begitu. Maksudnya apa? Anak itu nasabnya harus dinisbahkan pada status yang sah yang ada pada anak tersebut. Ya, jadi karena anak tersebut itu kondisinya di keluarganya Zam'ah, gitu ya, dan status budaknya itu adalah status sah miliknya Zam'ah, maka anak tersebut sah dinasabkan kepada Zam'ah. Gitu, berdasarkan kaidah al-walad lil firash. Nah, akhirnya kemudian sudah diputuskan jadi anaknya Zam'ah tetap. Sehingga saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas tadi nggak berhak untuk mengasuh keponakannya tadi itu. Gitu ya, karena nggak punya bukti. Ya. Tetapi menariknya Rasulullah itu berpesan kepada istrinya, yakni Saudah binti Zam'ah. Jadi Zam'ah tadi itu sebenarnya ayahnya Saudah, istrinya Rasulullah. Berpesan kepada istrinya, apa pesannya? Ihtajibi minhu, berhijablah kamu darinya. Artinya jangan menampakkan aurat kamu kepadanya. Padahal hukum asalnya kan boleh toh memperlihatkan aurat. Kenapa? Karena statusnya adalah saudaranya Saudah. Kan itu anaknya Zam'ah. Anaknya Zam'ah, Saudah juga anaknya Zam'ah. Berarti itu kan adiknya toh istilahnya, adiknya Saudah. Harusnya kan seperti mahram boleh toh melihat lebih dari muka dan telapak tangan. Tapi Rasulullah memerintahkan ihtajibi minhu, berhijablah. Jangan kamu sampai dilihat auratmu oleh anak tersebut. Apa alasannya? Kata Nabi, karena aku melihat rupanya mirip Uqbah, gitu ya. Jadi wajahnya itu mirip Uqbah. Jadi memang dugaan kuat memang anak biologisnya Uqbah, bener itu. Cuma nggak punya bukti, dan agama kan tidak memperhatikan aspek biologis gitu. Andaikan apa itu namanya, dites DNA memang betulan itu anaknya. Kalau statusnya ternyata nggak ada ikatan pernikahan, nggak sah sebagai anak itu, gitu ya. Makanya anak zina itu nasabnya hanya ke ibunya, ayahnya nggak bisa jadi ayahnya, nggak bisa jadi wali dia, gitu ya. Nah, jadi tindakan Rasulullah ini adalah contoh warok, gitu ya, warok. Jadi berhati-hati, karena secara hukum jelas itu saudaranya, tetapi karena wajahnya mirip, jadi meragukan kan? Ya sudahlah, berhati-hati, tidak usah menampakkan. Jadi sama-sama waroknya. Saudah tidak pernah melihat wajahnya orang tersebut juga nggak pernah melihat Saudah, gitu ya. Saking hati-hatinya warok. Dan banyak kisah-kisah semacam ini yang sangat menakjubkan di masa lalu ya, yang menunjukkan bagaimana waroknya generasi di masa lalu. Tadi saya ceritakan kisah di zaman Nabi, di zaman tabi'in termasuk bawahnya banyak lagi kisah-kisah semacam itu. Contoh misalnya, Imam Ahmad itu kalau beli mentega, itu daun pembungkusnya itu dikembalikan kepada penjualnya, gitu ya. Karena beliau merasa hanya membeli menteganya, tidak membeli daun pembungkusnya. Nah, saya belum tahu ya, hal yang sama di zaman sekarang kira-kira seperti apa, yang mungkin daun pembungkus waktu itu masih berharga, sangat berharga, gitu ya. Sehingga tidak, kalau dikembalikan akan bermanfaat, bisa dipakai lagi untuk bungkus itu. Imam Ahmad nggak mau. Jadi kalau beli mentega, mesti daunnya dikembalikan lagi, hanya menteganya yang dibawa. Contoh lagi waroknya Imam Ahmad adalah kalau pas belajar hadis ke ulama begitu ya, itu kalau pas nulis dengan tinta itu nggak mau ngambil tinta teman-temannya, nggak mau. Jadi harus dari tintanya sendiri. Ya, kalau zaman sekarang kan, wah, pakai aja ya barang-barang ya. Sandal siapa pakai aja gitu ya. Makanan siapa sikat aja, kan gitu ya. Itu kayak kita. Imam Ahmad itu masya Allah itu. Tinta aja nggak mau itu ya, nggak mau. Karena khawatir subhat tadi, yang samar tadi ya.
Contoh lagi, Ibrahim bin Adham. Beliau itu tidak mau minum air zam-zam memakai timba yang tersedia di sekeliling air zam-zam. Jadi saat ditanya, kok kamu nggak minum air zam-zam, kenapa? Jawabannya, andaikan aku punya timba, pasti aku akan minum air zam-zam. Nah, itu kenapa kok ngomong kayak gitu? Karena Ibrahim bin Adham tahu bahwa timba itu dibeli dengan uang penguasa. Nah, uang penguasa di zaman itu, padahal pemerintahan Islam loh ya, itu campur antara yang halal dengan yang haram. Kalau zakat halal gitu ya, tapi bagaimana dengan kayak tarikan-tarikan paksa yang pakai nyambuk macam-macam yang kita nggak tahu gitu ya, kan jadi campur itu. Makanya banyak ulama-ulama dulu yang menolak menggunakan uang dari penguasa. Waduh, kalau saya bayangkan zaman sekarang, Masya Allah, susah banget ya, nggak mau ngambil dari harta penguasa. Nah, di negara kita kan ya campur kan, ada pajak dari minuman keras kan gitu ya, ada pajak dari ini, waduh, nggak tahu yang pajak-pajak yang lain yang barangkali, wah luar biasa memang zaman dulu ya, kehati-hatiannya untuk warok itu luar biasa. Oke. Ada lagi namanya Yazid bin Zurai, itu punya warisan dari ayahnya 500.000, tapi nggak pernah mau ngambil. Kenapa? Karena ayahnya bekerja untuk penguasa zaman itu. Ya, karena khawatir saja. Ya, ini nggak bisa dikatakan haram loh ya, nggak. Saya tunjukkan betapa hati-hatinya ya generasi soleh di masa lalu. Padahal Yazid bin Zurai ini itu bukan orang kaya juga, pekerjaannya membuat keranjang, buat keranjang dari pelepah kurma. Itu kan bukan pekerjaan orang kaya kan, tapi punya harta yang 500.000, kan kita jadikan dinar aja kan luar biasa ya. Satu dinar sekarang kan nilainya sekitar 4 juta kali kan 500.000, berapa itu sudah? Berapa miliar itu ya. Nah, itu nggak mau ngambil, itu luar biasa ya. Al-Miswar bin Makhromah itu tidak mau mengambil keuntungan kalau barang dagangannya itu termasuk barang langka yang beliau simpan di tempat penyimpanannya. Kenapa? Karena khawatir termasuk hukum ihtikar, hukum menimbun makanan. Kalau sekarang kan malah ditimbun ya, gas ditimbun, minyak ditimbun gitu ya. Zaman dulu itu semakin khawatir kena hukum timbunan, nggak mau dapat keuntungan, malah disedekahkan semua itu. Saking hati-hatinya, luar biasa dia. Termasuk ketika barang naik, harga barang naik, itu ada ulama yang menolak mengambil keuntungan kalau penjualnya belum diberitahu. Jadi kalau penjualnya diberitahu dulu, barangmu banyak yang nyari loh. Nah, kalau sudah tahu kayak gitu kan nanti bisa dinaikkan barangnya. Nah, jadi kalau misalnya membeli barang dapat harga murah sekali hanya karena penjualnya nggak tahu barangnya naik harganya, itu akhirnya hasil pembeliannya tidak disedekahkan semua. Saking khawatirnya kecampur barang yang tidak bersih, Masya Allah. Itu ya. Itu bagaimana generasi dulu menerapkan da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita supaya memiliki ketakwaan yang mendekatilah minimal, meskipun tidak sama persis dengan beliau-beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.